Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Iman Mulyadi dan Intan Aprilia, saya sendiri. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Matematika Informatika yang berjudul Logika. Selanjutnya ada pengertian logika. Logika adalah penalaran atau landasan berpikir untuk mengambil suatu kesimpulan. Logika matematika menjadi landasan untuk memperoleh kebenaran yang disadari dengan pembuktian juga pemikiran yang rasional. Selanjutnya, di sini juga ada pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Pernyataan disebut juga preposisi atau kalimat deklaratif. Contohnya, Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam. Yang kedua, 4 tambah 3 sama dengan 8. Yang ketiga, rapikan tempat tidurmu. Contoh nomor 1 bernilai benar, sedangkan contoh nomor 2 bernilai salah. Dan keduanya adalah pernyataan. Kalimat 3 di atas tidak mempunyai nilai benar atau salah, sehingga bukan pernyataan. Yang selanjutnya juga ada operasi dalam logika dan tabel kebenaran, yaitu menggabungkan pernyataan-pernyataan tunggal yang menghasilkan pernyataan majemuk. Contohnya sebagai berikut. Next, ada yang pertama, ingkaran atau negasi. Ingkaran atau negasi dari suatu pernyataan adalah pernyataan lain yang diperoleh dengan menambahkan kata tidak atau menyisipkan kata bukan pada pernyataan semula. Di sini terdapat tabel kebenarannya. Contohnya, pernyataannya Jakarta ibu kota negara Republik Indonesia. Sedangkan pernyataan majemuknya Jakarta bukan ibu kota negara Republik Indonesia. Next, yang kedua ada proposisi. Proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai salah atau benar, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari suatu pernyataan disebut nilai kebenaran proposisi, dilambangkan dengan huruf kecil, contohnya PQRS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yang ketiga ada konjungsi. Suatu pernyataan majemuk yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua pernyataan tunggal dengan memakai kata perangkai yaitu dan disebut konjungsi. Adapun kata perangkai yang lain yaitu kata tetapi maupun dan lain-lain. Operasi konjungsi dilambangkan dengan seperti simbol huruf P terbalik. Definisi di atas dapat ditulis dalam tabel kebenaran seperti ini, di mana jika P dan Q benar maka P konjungsi Q-nya adalah benar. Jika P-nya benar dan Q-nya salah maka P konjungsi Q-nya adalah salah. Jika P-nya salah dan Q-nya benar maka P konjungsi Q-nya adalah salah. Jika P-nya salah dan Q-nya salah maka P konjungsi Q-nya adalah salah. Yang keempat ada disjungsi. Suatu pernyataan majemuk yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua pernyataan tunggal dengan memakai kata perangkai atau disebut disjungsi. Operasi disjungsi dilambangkan dengan simbol seperti huruf P. Definisi di atas dapat ditulis dalam tabel kebenaran seperti ini. Disjungsi inklusif, di mana jika P dan Q-nya benar maka P disjungsi inklusif Q-nya adalah benar. Jika P-nya benar dan Q-nya salah maka P disjungsi Q-nya adalah benar. Jika P-nya salah dan Q-nya benar maka P disjungsi Q-nya adalah benar. Jika P dan Q-nya salah maka P disjungsi Q-nya adalah salah. Disjungsi eksklusif, di mana jika P dan Q-nya benar maka P disjungsi eksklusif Q-nya adalah salah. Jika P benar dan Q-nya salah maka P disjungsi Q-nya adalah benar. Jika P-nya salah dan Q-nya benar maka P disjungsi Q-nya adalah benar. Jika P dan Q-nya salah maka P disjungsi Q adalah salah. Lalu yang kelima ada implikasi. Suatu pernyataan majemuk yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua pernyataan tunggal dengan memakai kata perangkai jika maka disebut implikasi. Operasi implikasi dilambangkan dengan simbol seperti arah ke kanan. Definisi di atas dapat ditulis dalam tabel kebenaran seperti ini. Jika P dan Q-nya benar maka P implikasi Q-nya adalah benar. Jika P-nya benar dan Q-nya salah maka P implikasi Q-nya adalah salah. Jika P-nya salah dan Q-nya benar maka P implikasi Q-nya adalah benar. Jika P dan Q-nya salah maka P implikasi Q-nya adalah benar. Lalu yang keenam ada biimplikasi atau bikondisional.
suatu pernyataan majemuk yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua pernyataan tunggal dengan memakai kata perangkai jika dan hanya jika disebut biimplikasi. Operasi biimplikasi dilambangkan dengan simbol seperti arah ke kanan dan ke kiri. Definisi di atas dapat ditulis dalam tabel kebenaran seperti ini. Jika P-nya benar dan Q-nya benar, maka P biimplikasi Q-nya adalah benar. Jika P-nya benar dan Q-nya salah, maka P biimplikasinya adalah salah. Jika P-nya salah dan Q-nya benar, maka P biimplikasi Q-nya adalah salah. Jika P dan Q-nya salah, maka P biimplikasi Q-nya adalah benar. Lalu di sini ada studi kasus. Yang pertama, negasi dari pernyataan. Jika semua siswa SMA mematuhi disiplin, maka ROI siswa teladan adalah, pembahasannya di sini P sama dengan semua siswa SMA mematuhi disiplin sekolah, Q sama dengan ROI siswa teladan, dan maka negasi dari P min Q sama dengan negasi P konjungsi Q, negasi P disjungsi Q sama dengan P konjungsi negasi Q, atau semua siswa SMA mematuhi disiplin sekolah dan ROI bukan siswa teladan. Lalu contoh soal yang kedua, lingkaran pernyataan. Semua siswa dan guru sekolah Islam di kotaku menutup aurat adalah, pembahasannya P sama dengan siswa sekolah Islam di kotaku menutup aurat. Untuk Q-nya sama dengan guru sekolah Islam di kotaku menutup aurat. Secara matematika dapat dilambangkan P konjungsi Q, maka dapat dirumuskan negasi P konjungsi Q sama dengan ada terdapat negasi P disjungsi negasi Q. Jadi lingkarannya adalah ada siswa atau guru sekolah Islam di kotaku yang tidak menutup aurat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menjelaskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.